Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Haslina binti Muhammad dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, angkatan 2018, Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang konseling Brownian. Jadi, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah BK Keluarga. Baiklah, selanjutnya kita langsung saja ke video penjelasannya. Nah, kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pandangan Bowen. Jadi di sini ada beberapa pandangan Bowen. Yang pertama, keluarga merupakan faktor penting bagi individu. Family therapy versus family system therapy. Nah, perbedaannya di sini adalah family therapy adalah tindakan psikoterapeutik keluarga untuk memperbaiki fungsi psikologis. Sedangkan family system therapy adalah sejenis terapi keluarga yang fokus pada interaksi anggota keluarga dan melihat seluruh keluarga sebagai sebuah sistem. Nah, selanjutnya ada pun beberapa ragam terapi keluarga. Yang pertama, intergenerasional Bowen. Yang kedua, struktural Salvodar-Maniushin. Yang ketiga, strategik Jeheli. Yang keempat, eksperimental Gestalt. Pendekatan Bowen. Jadi, pendekatan Bowen menekankan pada sistem emosi keluarga dan sejarah. Sistem ini dapat dilacak melalui dinamika keluarga, orang tua, dan keluarga kakek nenek. Yang kedua, keluarga memproyeksi emosi mereka pada anggota keluarga tertentu dan reaksi anggota keluarga itu terhadap keluarga lainnya. Nah, selanjutnya penjelasan tentang pembedaan self. Nah, jadi self ini merupakan konsep dalam interaksi maupun antar individu, interpersonal diri individu. Aspek intervensi merupakan kemampuan untuk memisahkan perasaan dan pikiran orang yang mampu membedakannya adalah orang yang tidak dingin. Ia hanya berpikir dan tidak pernah merasa. Yang ketiga, aspek interpersonal. Orang yang tidak mampu membedakan akan bereaksi secara emosional, baik positif maupun negatif terhadap orang lain. Selanjutnya, ia memiliki identiti otonom yang terbatas. Nah, orang yang mampu membedakan akan mampu mengambil pendirian berdasarkan prinsip-prinsipnya dan mampu mengembangkan kedekatan tanpa dibentuk oleh orang lain. Dalam proses pembedaan, meningkatkan tanggung jawab pribadi. Segitiga, jadi semua hubungan yang disignifikan secara emosional dibayangi oleh pihak ketiga, atau di dalamnya termasuk saudara, teman, benda-benda, pekerjaan, dan memori. Selanjutnya, hubungan bersifat dinamis. Adanya siklus kedekatan segitiga dapat berkembang pada waktu berjauhan. Dalam hubungan, pasangan yang mengalami tekanan akan sering berhubungan dengan orang lain untuk mendapatkan teman atau sekutu. Kadangkala orang terdekat atau orang yang dekat menawarkan dukungan mengalami konflik atau kecemasan. Nah, selanjutnya materi tentang tujuan konseling. Ada beberapa tujuan konseling. Yang pertama yaitu menurunkan kecemasan dan memperbaiki gejala-gejala yang timbul. Yang kedua, meningkatkan setiap partisipan diskusikan dengan tingkat pemisahan dirinya dalam rangka meningkatkan adaptasi keluarga sebagai sistem. Metode standarnya adalah 2 orang dewasa ditambah terapis. Peran terapeutik adalah sebagai pelatih atau supervisor. Yang keempat ada meminimalkan keterlibatan secara emosional dengan keluarga. Yang keempat, teknik terapis meliputi mendefinisikan dan mengklarifikasikan hubungan antara anggota keluarga.
Yang kelima, membantu anggota keluarga mengembangkan hubungan satu-satu dan meminimalkan hubungan segitiga atau triangles dalam sistem. Yang keenam, mengajarkan anggota keluarga mengenai fungsi sistem emosional. Selanjutnya, bentuk-bentuk perubahan perilaku menurut Bowen. Yang pertama yaitu perubahan alamiah atau natural change. Jadi perilaku manusia selalu berubah, di mana sebagian perubahan itu disebabkan karena kejadian alamiah. Apabila dalam masyarakat sekitar terjadi perubahan lingkungan fisik atau sosial budaya dan ekonomi, maka anggota-anggota masyarakat di dalamnya juga akan mengalami perubahan. Selanjutnya yaitu yang kedua, perubahan rencana atau plan change. Jadi perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan sendiri oleh subjek. Misalnya, Pak Anwar adalah perokok berat, tetapi karena pada suatu saat ia terserang batuk-batuk yang sangat mengganggu, maka ia memutuskan untuk mengurangi merokok sedikit demi sedikit dan akhirnya ia berhenti merokok sama sekali. Materi yang selanjutnya ialah kesadaran untuk berubah atau readiness to change. Jadi, apabila terjadi suatu inovasi atau program-program pembangunan di dalam masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagian orang sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut atau berubah perilakunya. Tetapi sebagian orang lagi sangat lambat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Hal ini disebabkan karena pada setiap orang mempunyai kesediaan untuk berubah yang berbeda-beda. Setiap orang di dalam suatu masyarakat mempunyai kesediaan untuk berubah yang berbeda-beda, meskipun kondisinya sama. Dan juga di dalam program-program kesehatan agar diperoleh perubahan perilaku yang sesuai dengan norma-norma kesehatan, sangat diperlukan usaha-usaha konkret dan positif. Nah, selanjutnya ada 2 strategi perubahan tingkah laku. Yang pertama itu memberikan informasi. Dengan memberikan informasi tentang cara mencapai hidup sehat, cara pemeliharaan kesehatan, cara-cara menghindari penyakit, dan sebagainya akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut. Selanjutnya, dengan mengetahui pengetahuan itu akan menimbulkan kesadaran mereka dan akhirnya akan menyebabkan orang berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang ia miliki. Yang kedua itu diskusi dan partisipasi. Nah, jadi cara ini adalah sebagai peningkatan cara yang kedua tersebut di atas, di mana dalam memberikan informasi-informasi tentang kesehatan tidak bersifat searah saja tapi dua arah. Hal ini berarti bahwa masyarakat tidak hanya pasif menerima informasi juga, tetapi juga harus aktif berpartisipasi dalam diskusi-diskusi tentang informasi yang diterima. Nah, selanjutnya materi yang terakhir yaitu teknik. Ada beberapa jenis teknik. Yang pertama itu yaitu genograms, yang kedua kembali ke rumah, yang ketiga detriangulasi, yang keempat hubungan orang perorangan, yang kelima perbedaan self.